Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu sehat dan sukses selalu, serta mendapatkan keberkahan atas rezekinya. Mari ngopi. Seperti biasa pagi ini saya buka hari dengan kopi gayo dan beberapa potong brownies Miranda. November 2025 ini menjadi bulan yang sangat berat bagi kita semua. Banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera Barat, Utara, dan Aceh, khususnya nih di Bener Meriah dan wilayah Gayo lainnya yang menjadi konten video saya sekarang. Ini bukan sekedar merusak infrastruktur, tapi mematikan ekonomi dan nadi kehidupan masyarakat di sana. Saya ingin menyampaikan duka mendalam bagi seluruh saudara saya di tanah Gayo. Video yang Anda tonton ini diambil beberapa waktu sebelum bencana hebat itu terjadi. Saat itu saya berkesempatan mengunjungi kebun Pak Giman di Bener Meriah, tepatnya di Karangjaya. Beliau itu profil petani yang luar biasa. Sudah 22 tahun kebun kopinya tetap produktif dengan inovasi teknis yang dia dapatkan selama itu. Hebatnya lagi, dari hasil kopi gayo itu beliau mampu menyekolahkan anaknya sampai lulus kuliah di USK. Baru aja wisuda kemarin. Sambil ngopi, Pak Giman di tengah kebunnya, saya sempat berpikir, sebagai seorang geologis, wilayah Bener Meriah ini unik sekaligus menantang. Kita saat itu berada tepat di atas jalur sesar besar Sumatera, patahan aktif yang memberikan berkah kesuburan luar biasa lewat tanah vulkaniknya, tapi di saat yang sama menyimpan resiko bencana yang nyata jika kita abai. Keberhasilan Pak Giman menjaga produktivitas lahannya selama 2 dekade lebih adalah bukti bahwa jika tanah dikelola dengan cara yang benar, ia akan menghidupi kita. Namun kejadian bencana kemarin menjadi pengingat keras bagi kita semua. Apakah selama ini kita sudah benar-benar menjaga keseimbangan itu? Mari kita bedah lebih dalam dari sisi sains dan realita lapangannya. Melihat kebun Pak Giman yang tetap produktif selama 22 tahun, saya sebagai geologis dengan kajian khusus dalam bidang keteknikan, geologi teknik khususnya, perhatian saya langsung tertuju pada tanah di bawah kaki kami. Bener Meriah didominasi oleh tanah vulkanik. Secara mekanika tanah vulkanik itu punya porositas dan permeabilitas yang sangat tinggi. Inilah alasan kenapa kopi gayo punya kualitas premium. Apa hubungannya? Nanti kita bahas. Drainase alaminya sempurna, akar tanaman tidak pernah tergenang. Namun dari kacamata geologi teknik, tanah ini adalah pedang bermata dua. Wow, maksudnya apa nih? Secara fisik, tanah vulkanik memiliki berat volume, unit weight yang rendah, dan angka pori yang besar. Artinya, tanah ini sangat ringan tapi sangat mudah menyerap air. Paham tidak? Ketika curah hujan ekstrim seperti November kemarin menghantam wilayah dengan kemiringan lereng yang curam, karena tipikal geografis Gayo yang berada di jalan bukit barisan itu memang demikian. Banyak lembah bukit yang curam. Nah, maka tekanan air pori akan meningkat drastis akibat kondisi tadi ya. Akibatnya, kuat geser tanah menurun dan slope failure atau tanah longsor menjadi konsekuensi logis secara teknis ya. Kita juga harus bicara soal pola aliran sungai dan vegetasi. Secara alami, wilayah ini memiliki pola aliran dendrit yang rapat di lembah-lembah curam. Pak Giman berhasil karena beliau menjaga vegetasi tetap rapat. Lihat aja di kebunnya itu beliau menerapkan sistem agroforestry. Ada pohon besar sebagai kanopi, ada kopi ya yang sedang ada yang berfungsi sebagai semak-semak rumput yang sebetulnya itu palawija. Jadi manfaat ganda. Beliau dari situ keuntungannya mantap lah ya sebagai petani. Vegetasi yang rapat yang berfungsi sebagai jangkar alami sekaligus pengatur infiltrasi air ke dalam tanah. Masalahnya, budaya pengelolaan di luar sana seringkali salah kaprah. Pembukaan lahan di bagian hulu yang tidak mengindahkan kaidah konservasi tanah dan air mengubah pola aliran permukaan menjadi runoff yang destruktif.
Ancaman bahaya di Benar Meriah itu nyata, baik secara alamiah karena posisi tektoniknya maupun karena faktor budaya pengelolaan yang abai pada daya dukung lahan. Semoga tidak, semoga ini hanya kecurigaan saya saja. Bencana banjir bandang kemarin adalah bukti saat parameter teknik geologi diabaikan demi perluasan lahan tanpa perhitungan. Alam punya batas plastisitasnya sendiri dan saat batas itu dilampaui, ia akan mencari keseimbangan yang kembali dengan cara yang kita sebut bencana. Itu istilah kita ya. Karakter fisik tanah vulkanik memang memberikan berkah luar biasa bagi ekonomi masyarakat. Gayo lewat kopinya. Tapi karakter yang sama pula yang seringkali menjadi jebakan bagi para investor properti yang hanya terpaku pada keindahan view di ketinggian tanpa menghitung faktor stabilitas lerengnya secara mendalam. Banyak orang tergiur membeli unit di komplek perumahan elit, villa atau resort hanya karena satu alasan, view ketinggian yang memukau. Namun sebagai praktisi geologi teknik, saya sering kali melihat keindahan itu dari sisi yang berbeda. Ada harga teknis yang sangat mahal di balik setiap meter lahan yang memiliki kemiringan lereng curam. Secara geomorfologi, membangun di atas ketinggian berarti Anda sedang berurusan dengan masalah stabilitas lereng atau slope stability. Anda harus paham sifat fisik tanah di lokasi tersebut. Apakah tanahnya merupakan hasil pelapukan beton vulkanik yang tebal? Jika iya, tanah tersebut cenderung memiliki kohesi yang rendah saat jenuh air. Dalam perhitungan kami, setiap peningkatan kemiringan lereng akan meningkatkan gaya penggerak driving force dan menurunkan angka keamanan lahan tersebut secara signifikan. Banyak pengembang mengklaim proyek mereka aman hanya karena sudah menggunakan fondasi dalam. Tapi ingat, fondasi secanggih apapun, baik itu bore pile atau sistem cakar ayam, hanya akan bekerja jika tertanam pada lapisan tanah keras atau bedrock yang stabil. Masalah sering muncul pada komplek perumahan yang menggunakan sistem cut and fill tanpa perhitungan perkuatan dinding penahan tanah retaining wall yang memadai. Saat curah hujan ekstrim, massa tanah di atas bidang gelincir akan bergerak dan properti mewah Anda bisa berubah menjadi beban yang mempercepat longsor. Jika Anda berencana berinvestasi pada villa atau resort di wilayah pegunungan seperti di Bandung Utara, Bandung Selatan, atau di Takengon, Gayo, atau di perbukitan lainnya di Malang, Jawa Timur ya, jangan hanya terpaku pada estetika arsitekturnya saja. Mintalah data soil investigation atau hasil sondir dan berlog. Pastikan perencanaan drainase kawasannya tidak membuang air langsung ke lereng yang bisa memicu erosi internal. Membangun di ketinggian itu memungkinkan dan punya daya tarik luar biasa, tapi syaratnya satu, jangan pernah melawan hukum alam, hukum geoteknik hanya demi mengejar keuntungan atau keindahan visual semata. Bencana besar yang menghantam Sumatera mulai dari Sumatera Barat, Sumatera Utara hingga Aceh, termasuk tanah tinggi Gayo di November 2025 ini bukanlah sekedar takdir semata. Betul, kita tidak bisa mengesampingkan peran fenomena cuaca ekstrim. Data dari BMKG menunjukkan bahwa rata-rata curah hujan di bulan November 2025 lalu jauh melampaui rata-rata historis tahunan di beberapa wilayah terdampak. Bahkan di beberapa titik curah hujan harian mencatat rekor tertinggi yang belum pernah terjadi dalam 2 dekade terakhir. Ini adalah anomali iklim yang nyata. Namun sebagai geologis saya harus berani membuka tabir lebih dalam. Anomali iklim ekstrim ini diperparah oleh kegagalan kita dalam mengelola ruang dan sumber daya alam. Data tidak bisa berbohong ketika izin pembukaan lahan di hulu diberikan tanpa kajian hidrogeologi dan mitigasi bencana yang ketat. Kita sebenarnya sedang menandatangani surat bencana bagi mereka yang ada di hilir, yang kemudian menjadi korban saat hujan ekstrim tiba. Bayangkan, jika sebelumnya hutan kita lebat, tetesan hujan akan tertahan oleh kanopi pohon dan meresap perlahan ke dalam tanah. Namun saat hutan itu gundul, air hujan deras itu langsung jadi run off ke permukaan, mengikis tanah dan membawa material longsor. Inilah realita di lapangan.
Cuaca ekstrim menjadi pemicu, tapi kondisi lahan yang sudah sakit karena salah kelola menjadi penyebab keruntuhan besar-besaran. Dan bencana ini bukan hanya di Sumatera, ini terjadi di beberapa wilayah lainnya, termasuk di Jawa Barat, di Bandung Selatan, wilayah Pangalengan dan Ciwidey yang seharusnya menjadi daerah tangkapan air kini mengalami tekanan perubahan fungsi lahan yang masif. Begitu juga di Bandung Utara, wilayah Dago, Lembang, yang secara geologi teknik adalah daerah rentan pergerakan tanah karena adanya sesar lembang. Namun justru terus dipadati oleh bangunan beton atas nama komersialisasi pariwisata dan hunian mewah. Hahaha. Mari kita bicara angka dan aturan. Banyak nih, kita punya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Secara nasional aturannya jelas, kawasan lindung harus memiliki fungsi resapan air untuk mencegah bencana. Di Aceh ada Konun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang RT/RW. Di Jawa Barat ada Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang pedoman pengendalian kawasan Bandung Utara. Dokumen-dokumen ini mencantumkan dengan detail batas-batas peta tata guna lahan, mana yang boleh dibangun, mana yang harus menjadi hutan tutupan, dan mana yang memiliki kemiringan lereng di atas 40%, yang mutlak tidak boleh disentuh konstruksi. Namun, tabir yang harus kita buka adalah mengapa banjir bandang November 2025 tetap menghancurkan ekonomi kita. Jawabannya ada pada diskrepansi antara peta RT/RW dengan izin pemanfaatan ruang di lapangan. Data geospasial menunjukkan adanya tumpang tindih lahan antara kawasan lindung dengan izin pembukaan lahan baru. Kebijakan seringkali kalah oleh kompromi ekonomi jangka pendek, padahal menurut PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang, setiap pelanggaran pemanfaatan ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dan kerugian publik memiliki sanksi pidana dan denda yang sangat besar. Bencana kemarin di berbagai daerah khususnya Sumatera Barat, Utara, Aceh, di Jawa juga, Kalimantan kemarin, adalah peringatan bahwa alam tidak bisa disogok dengan dokumen perizinan. Lo yang bisa disogok. Saat batas peta tata guna lahan hanya menjadi hiasan di kantor dinas-dinas kalian, sementara alat berat terus menggeruk lereng yang stabil secara kritis, maka kita sebenarnya sedang menabung bencana. Ini bukan soal kurangnya aturan, udah seabrek aturan, konsep, berbagai apapun lah itu ya. Tapi soal krisis integritas ini menjadi permasalahan. Jadi yang menjadi permasalahan pokok adalah pada manusia itu sendiri, yaitu krisis integritas dalam mengawal aturan tersebut demi keselamatan umat manusia. Lu juga kali ya. Lalu di mana jalan keluarnya? Bencana November 2025 ini adalah sinyal darurat bahwa kita tidak bisa lagi bekerja secara parsial. Solusi besar Nusantara tidak bisa hanya dibebankan pada satu pundak. Kita butuh sebuah aksi semesta yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Pemerintah sebagai pemegang otoritas harus memiliki keberanian politik untuk mengaudit ulang setiap jengkal izin pemanfaatan ruang yang menabrak kaidah alam. Akademisi dan para pakar jangan lagi hanya berdiam di dalam jurnal sains. Kalian harus menjadi garda terdepan dalam setiap kebijakan pembangunan, dan kita, masyarakat sipil, harus menjadi pengawas yang cerdas dan kritis terhadap lingkungan di sekitar kita. Namun semua langkah teknis itu akan sia-sia jika kita tidak memulainya dari satu fondasi yang sangat fundamental. Apa itu? Keyakinan, keimanan, akidah, kembali kepada fitrah. Saya sebagai muslim kembali kepada fitrah, kembali pada keadilannya,
Secara teologis dan ideologis, kita harus sadar bahwa bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya adalah amanah penciptaan, bukan sekedar komoditas yang bisa diperjualbelikan tanpa batas. Fitrah berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, hutan pada fungsinya, lereng pada kestabilannya, dan kebijakan pada keadilannya. Saya mengajak kita semua, pemerintah, akademisi, hingga praktisi di lapangan, mari kita duduk bersama. Mari kita bangun sistem pengelolaan sumber daya alam yang tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tapi menjamin keselamatan nyawa dan keberlanjutan masa depan. Karena pada akhirnya, ilmu pengetahuan yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawaban. Betul tidak? Jika beriman, jika percaya. Kalau saya percaya, yakin. Cukup dulu barangkali ya. Saya Imanes, mari kita buka pikiran, satukan aksi, dan kawal keadilannya di bumi Nusantara. Subscribe channel ini untuk terus berdiskusi, karena jejak peristiwa itu adalah tanggung jawab kita bersama. Salam dari Tanah Gayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.